Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih. Hari ini Minggu 21 Februari tahun 2021 adalah minggu pertama, Minggu Prapaskah yang pertama. Puji Tuhan, kita sudah melewati hari-hari kita dan tibalah saat ini kita masuk di dalam Minggu Prapaskah yang pertama. Mari kita mempersiapkan hati kita, pikiran kita sesungguhnya sepenuhnya hanya bagi Tuhan dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita mengambil waktu saat teduh di hadapan Tuhan. Saudara, mari kita dengan bangkit berdiri, kita menyatakan sukacita kita yang kita persembahkan hanya bagi Tuhan, yang menciptakan segala sesuatunya, yang menyatakan dirinya menjadi seorang manusia untuk menebus kita, orang-orang yang berdosa. Sukacita kusembahkan. Sukacita ku sembahkan hanya pada Tuhanku. Hatiku bagaikan bunga mekar karena sinarnya. Awan maut ketakutan dianyahkan olehnya. Pribadaku sukacita, hatiku dicerahkan. Sumber berkat pohon rahmat, anugerahnya kekalan. Sukacita kehidupan mengalir memancarlah. Anak Tuhan bersaudara hidup dalam kasih-Nya. Kita saling mengasihi dalam suka yang bakal. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Ia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Saudara, Tuhan Yesus seperti seorang gembala yang meninggalkan 99 ekor dombanya untuk mencari satu ekor domba yang tersesat. Dan ketika domba itu ditemukan, dia menggendong domba itu di atas bahunya dan dia membawanya pulang. Saudara, biarlah setiap kita boleh mendengarkan suara Tuhan yang lemah lembut memanggil kita untuk kita pulang ke pangkuannya.
dan tunggu Kau menyambutnya. Tuhan memanggil kita pulang-pulang. Yang kelelahan mari pulang. Yang kelelahan pulang. Dengan lembut Tuhan Yesus memanggil yang berlelah pulang. Amat ajaib janjinya kepada kita sekalian. Amat ajaib janjinya kepadamu. Dia mengampuni kita. Mengampuni engkau. Marilah kita berpaling dari hidup dosa kita. Berpalinglah dari hidup dosamu. Ya akan beri kau sentosa. Pulang-pulang, yang kelelahan mari pulang. Pulang, yang kelelahan pulang. Dengan lembut Tuhan Yesus memanggil. Dengan lembut Tuhan Yesus memanggil yang berlelah pulanglah. Saudara, mari setiap kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus membuka tangannya lebar-lebar. Dia mengundang engkau yang lelah, yang letih, yang lesu, yang berbeban berat, untuk datang ke pangkuannya, untuk merasakan dekapan akan kasih dan anugerahnya. Datanglah kepada Tuhan, akuilah segala dosa dan salahmu di hadapannya. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Tuhan, karena kami memiliki Allah yang begitu luar biasa. Allah yang bahkan rela turun ke dalam dunia, mengambil rupa seorang manusia, mengosongkan dirinya, meninggalkan segala sesuatunya, untuk menebus kami orang-orang yang penuh dengan dosa dan salah dan celah. Tuhan, pada hari ini kami ingin merayakan akan kebaikan Tuhan dengan mengingat akan setiap pengorbanan, akan setiap cucuran darah, akan setiap tetesan air mata yang Tuhan curahkan buat kami, orang-orang yang berdosa ini. Tapi kami memohon pengampunan dari-Mu Tuhan. Karena seringkali di tengah-tengah besarnya kuasa dan anugerah Tuhan, di tengah-tengah besarnya berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami seringkali melupakan Tuhan. Kami hidup menurut jalan yang kami anggap itu baik. Kami melupakan sesama kami. Kami melupakan orang-orang yang memerlukan tangan kami dan kehadiran kami sebagai anak-anak Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami mau hidup di dalam Tuhan, menyatakan kasih-Mu bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami, sebagaimana Engkau yang telah mengampuni kami terlebih dahulu. Biarlah kami boleh menjadi terang, menjadi saksi-Mu dimanapun Tuhan tempatkan kami. Inilah kami Tuhan. Ampuni kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.
beban kita telah terlepas dengan pengorbanan Kristus di atas Kalvari. Hati kita yang penuh khawatir, jiwa kita yang pengap, telah dilepaskan oleh darah Kristus. Sungguh suatu anugerah yang luar biasa. Karena ketika kita mencucurkan air mata, Tuhan melihat kita. Dia yang mati di atas kayu salib dan bangkit dan menang atas dosa itu. Dia sangat dekat dengan kita. Saudara, inilah berita anugerah dari Tuhan. Mari kita berdiri. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Tuhan, selamatkan hidup kita. Dari surga Tuhan datang, beri berkat-Nya kepadaku, karena aku ya dihina, ya selamatkan aku dari lumpur yang kaku. Dengan tangan penuh kasih, ya bawaku masuk terang-Nya. Puji Tuhan, selamatkanku, dan berilah mahkota-Nya. Luka paku di tangan-Nya, aku jatuh dalam dosa, ya yang kasih. Dari lumpur ia angkatku dengan tangannya penuh kasih. Angkatku dengan tangan penuh kasih. Ia bawaku masuk dalam terangnya. Masuk terangnya. Puji Tuhan, selamatkanku. Saudara, pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Hendra G. Mulia, yang akan membahas dalam mengenai perkataan salib yang pertama. Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Selamat berjumpa dengan jemaat sekalian. Kita senang sekali untuk dapat bertemu lagi, meskipun kita bertemu secara virtual. Bapak Ibu, mari kita membaca daripada Lukas pasal 32, pasal 23 ayat 33 dan 34. Lukas 23 ayat 33 sampai 34. Demikian firman Tuhan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain
di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Sampai di sini kita membaca firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan ini. Bapa dalam surga, terima kasih kalau pada hari ini kami boleh bertemu kembali meskipun secara virtual. Tapi kami boleh bersama memikirkan akan firman Tuhan yang menjadi kehidupan bagi kami semua. Tolonglah ya Tuhan, agar kami terbuka bagimu, baik jiwa kami, baik hati kami, baik pikiran kami, boleh terbuka bagi kebenaran daripada firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu sekalian, mungkin perkataan daripada Tuhan Yesus ini yang merupakan 7 perkataan Tuhan Yesus pada waktu dia disalibkan. Dan perkataan ini adalah perkataan yang pertama. Kita mengenal sebagai the 7 last word of Jesus. Jadi kita mengenal sebagai 7 perkataan terakhir Tuhan Yesus pada waktu dia disalibkan. Dan kali ini saya mendapat giliran untuk membawakan yang pertama dari ucapan Tuhan Yesus di atas kayu salib itu. Ucapan itu ialah, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Kita pasti sudah sering mendengar, ya. Saya rasa 7 perkataan daripada Tuhan Yesus itu merupakan sesuatu yang biasa lah. Saya rasa seringkali Bapak Ibu mungkin sudah mendengar mengenai cerita atau mengenai topik ini, ya, 7 perkataan daripada Tuhan Yesus. Sehingga banyak sekali memang sudah di mana-mana gereja membahas mengenai 7 last word ini, 7 perkataan terakhir. Tetapi perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib ini sebenarnya beberapa itu adalah perkataan yang tidak mudah sebenarnya untuk kita mengerti, ya. Perkataan itu sebenarnya merupakan sebuah misteri. Sama misteriusnya seperti penyaliban daripada Tuhan kita di atas kayu salib, ya. Maka pada hari ini kita akan memikirkan sesuatu yang sangat mendalam dan kita hanya dapat menduga apa sebenarnya yang ada di balik daripada firman Tuhan ini, ya. Kalau kita membaca secara literal, maka kita melihat bahwa apa susahnya sih Tuhan Yesus sedang disalib, lalu Tuhan Yesus berdoa untuk mereka yang menyalibkan Tuhan. Ya sudah begitu. Biasa kita dengar juga khotbah ya seperti biasa itu pasti mengenai gini. Lalu kita harus belajar mengampuni orang yang bersalah kepada kita dan sebagainya. Mesti terbuka dan sebagainya untuk mengampuni begitu. Tapi itu bagi saya merupakan sesuatu pengertian yang terlalu literal. Bagaimana di sini ayat ini ditulis, yaitu mengenai pengampunan, lalu kita berbicara mengenai pengampunan, that's it. Ya, sudah selesai. Ya, sudah, khotbahnya selalu itu. Jadi, khotbah kebanyakan isinya mengenai 7 last word yang pertama ini selalu demikian. Ya, ampuni, meniru perkataan Tuhan Yesus, begitu dan sebagainya. Ini merupakan suatu hal yang tentunya tidak salah, ya, tentunya tidak salah. Tapi ada satu hal yang sebenarnya dapat kita pikirkan secara lebih lanjut, lebih panjang, ya. Nah, coba kalau Bapak Ibu kita belajar
kita mencoba untuk merenungkan, kita untuk berpikir sebenarnya di mana ayat ini berasal sebenarnya. Ayat ini sebenarnya berbicara mengenai apa, ya? Nah, itu sebenarnya merupakan sesuatu yang misterius, sesuatu yang tidak mudah untuk dapat kita mengerti, ya. Maka ini kita akan hanya mencoba mengerti apa yang kira-kira maksud daripada Tuhan Yesus untuk mengajarkan kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Nah, pertama-tama kita tahu bahwa Yesus Kristus adalah Allah. Nah, sebagai Allah tentu dia tahu dong bahwa dia akan mati di kayu salib. Nah, kita lihat bahwa di dalam Injil itu Tuhan Yesus 3 kali memberitakan kepada para murid-muridnya bahwa dia akan mati. Dia akan menderita sengsara, dia akan mati dan dia akan disalibkan, dia akan dikuburkan, tetapi dia akan bangkit lagi pada hari yang ketiga. Nah, kita lihat bahwa Tuhan Yesus sudah mempersiapkan murid-muridnya dengan memberitahukan kepada mereka, begini loh, ini akan apa yang terjadi pada nanti itu demikian, demikian, demikian. Jadi kita lihat Tuhan Yesus tahu dia pasti akan mati di kayu salib. Bapak Ibu ingat pada waktu Tuhan Yesus membuat mujizat di kota kelahirannya sendiri, bukan kota kelahiran, kota tempat dia tinggal ya, di Nazaret. Nah, lalu waktu dia ke sana, kemudian orang-orang itu bermaksud karena marah kepada Tuhan Yesus ingin menjorokkan dia ke dalam jurang. Tapi Injil Lukas cuma mencatat lalu Yesus berlalu dari situ. Dia tidak mengatakan apa-apa, dia tidak bilang apa-apa, dia cuma bilang bahwa Tuhan Yesus jalan ya dari tempat itu berlalu. Bagaimana, apakah melalui mukjizat, apakah secara natural, kita tidak tahu ya. Tapi Tuhan Yesus tidak bakal mati dicorokin ke jurang. Tuhan Yesus tahu dia harus mati di kayu salib. Mungkin enggak Tuhan Yesus mati misalnya kena virus corona misalnya? Tidak akan. Ya, bisa enggak dia meninggal karena penyakit? Tidak bisa. Bisa enggak dia karena kecelakaan? Tidak bisa. Ada misi, ada sesuatu misi yang dibawa oleh Tuhan Yesus bahwa dia datang ke dunia ini dan bahwa dia akan mati nanti disalibkan, tapi dia akan bangkit lagi pada hari yang ketiga. Nah, jadi Tuhan Yesus tahu mengenai penyalibannya, ya. Dia tahu itu bahwa itu akan terjadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau Yesus tahu bahwa dia harus disalibkan, maka tentunya pemikiran kita begini, untuk apa dia berdoa supaya Tuhan mengampuni orang-orang yang menyalibkan dia? Bukankah mereka itu menggenapkan rencana Allah? Bukankah mereka itu menuruti rencana Allah bagi Yesus, yaitu bahwa Yesus akan mati di atas kayu salib? Maka atas usaha mereka, pekerjaan mereka, maka Tuhan Yesus bisa disalibkan sesuai dengan rencana Allah. Nah, apakah jadinya Tuhan Yesus harus berkata kepada mereka itu, mereka itu, dia berkata, terima kasih ya sudah menyalibkan saya. Itu sebenarnya adalah rencana Tuhan buat saya. Jadi terima kasih kamu sudah menolong saya untuk menggenapkan rencana Allah. Begitu gak? Ya, apakah dia terima kasih sama Yudas? Terima kasih ya Yudas ya, kamu mengkhianati aku, jadi aku ditangkap, lalu nanti aku akan disalibkan, lalu aku akan mati. Terima kasih ya Yudas, nanti surga sudah menunggu kamu. Apakah begitu? Sama sekali tidak kan? Injil tidak melihat demikian. Ya, Injil tidak melihat demikian. Ya, Yudas yang menjadi pengkhianat, lalu kemudian pada waktu lihat Yesus ditangkap akhirnya disiksa dan kemudian akhirnya putusan dari pengadilan bahwa dia akan dihukum mati dengan disalib, maka dia menyesal bukan main, tapi kemudian dia menggantung dirinya. Ya,
Nah, apakah lalu dia masuk surga? Karena dia menolong rencana daripada Allah untuk mewujudkan daripada rencana Allah. Jelas tidak, ya. Karena apa? Karena Tuhan Yesus memberikan kepada setiap kita adalah the dignity sebagai eh, sebagai ciptaan Tuhan yang mempunyai kebesaran diri, ya, di mana kita sebagai makhluk ini mempunyai freedom. Kita mempunyai freedom, ya. Memang sesuatu yang kita tidak bisa mengerti antara rencana Allah yang harus terwujud, ya, di dalam kita dengan freedom yang kita punya, tetapi satu hal yang kita tahu, manusia memiliki freedom, dan karena freedomnya ini, kebebasannya ini, kebebasan to choose, memilih, maka kemudian manusia harus mempertanggungjawabkan kebebasan yang dia punya. Adam dan Hawa, Adam misalnya, dilarang untuk memakan buah pohon. Tapi dia diberikan kebebasan oleh Tuhan untuk makan dan tidak taat kepada Tuhan, atau dia tidak makan dan taat kepada Tuhan. Yang mana? Mana dia mau ikut? Taat pada Tuhan atau tidak taat? Makan atau tidak makan? Yang mana Adam mau pilih? Nah, itu diberikan oleh Allah kepada manusia supaya mereka dapat melihat, supaya mereka bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan, ya. Apa yang mereka lakukan, mereka harus bertanggungjawabkan. Nah, jadi imam-imam kepala, ahli Taurat, ya, imam besar, tara Roma, begitu kan? Mereka bertanggung jawab atas perbuatan yang mereka lakukan di dalam mereka menyalibkan Tuhan Yesus. Nah, jadi kita lihat, ya, bagaimana dong kalau gitu maksud daripada Tuhan Yesus untuk berkata, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya. Nah, Bapak Ibu, ada dua cerita yang ingin saya ceritakan. Ya, yang pertama adalah seorang bapak terbangun tengah malam, ya. Ada telepon, kemudian diberitahukan bahwa anak laki-lakinya dia yang baru berusia 16 tahun itu pergi bersama dengan temannya. Ya, temannya sih sudah dewasa dan punya driving license, punya SIM. Lah, mereka kemudian itu pergi rupanya bersama dengan anak laki-lakinya. Tapi kemudian mereka mengalami kecelakaan dan anak laki-lakinya itu meninggal seketika, baru usia 16 tahun, ya. Tapi dia meninggal seketika karena temannya yang mengendarai mobil, yang setir mobil itu ternyata mengendarai di dalam keadaan mabuk. Jadi dengan kecepatan yang tinggi mereka menghajar kendaraan yang ada di depannya, lalu kemudian anaknya sang bapak ini lalu langsung meninggal dunia, masih berusia 16 tahun, ya, masih berusia 16 tahun. Nah, nama teman daripada anaknya itu adalah Kenny, ya, nama teman anaknya itu Kenny. Tangkap tentu oleh polisi lalu diadili. Nah, pada waktu dia diadili, dia dipanggil, bapak ini dipanggil oleh court, oleh pengadilan untuk memberikan kesaksian. Nah, setelah dia memberikan kesaksian, dia berkata kepada hakim yang bersangkutan di dalam pengadilan itu, dia berkata, berikan kepada Kenny ini hukuman yang seringan-ringannya, sebisa-bisanya, sebab saya tidak menyesalkan atas kematian daripada anak saya karena dia. Karena saya tahu bahwa Kenny tidak bermaksud untuk membunuh anak saya. Malah dia menyesal mungkin sampai sekarang karena kematian daripada anak si bapak itu adalah karena dia mengendarai mobil dalam keadaan mabuk. Nah, ternyata
permintaan sang bapak itu dikabulkan dan Kenny dihukum seringan-ringannya, ya. Dan karena sikapnya itu, Kenny itu bukan main eh, melihat sang bapak ini keagungan daripada sang bapak. Dia bilang, waduh saya kan bersalah. Saya kan gara-gara saya nih anak bapak mati. Ya, apakah bapak tidak menyesal? Apakah bapak tidak membenci saya? Apakah bapak tidak sebel banget sama saya? Begitu kan? Tapi malah bapak berkata di dalam pengadilan, saya telah mengampuni Kenny karena dia tidak bermaksud untuk membunuh anak saya. Cuma dia kebetulan teledor karena dia mengendarai mobil berada di dalam keadaan mabuk. Demikian kata sang bapak. Ya, maka akhirnya Kenny dan sang bapak itu seperti anak dan bapak. Selama 20 tahun lebih mereka tetap bersurat, tetap berhubungan, tetap kontak, tetap ketemu, tetap bisa makan bersama seperti seorang kawan, seperti seorang keponakan sendiri daripada sang bapak. Karena apa? Karena Kenny merasa papa ini luar biasa agung. Dia bisa memaafkan dirinya karena padahal dianya adalah penyebab dari kematian anaknya. Pikirkan mengenai cerita tersebut. Kalau kita berada sebagai sang bapak, kita sering lihat kan di di televisi misalnya. Ada orang yang menyebabkan kematian orang lain. Keluarga itu protes, marah, mengamuk pada waktu hukuman yang diberikan cuma sekian tahun. Mereka marah-marah, mereka demo, mereka rusak kursi, mereka banting-banting, mereka melakukan segala perusakan dan sebagainya dengan alasan bahwa masa anak saya mati, dia cuma dihukum sekian tahun, dia mesti dihukum mati juga. Ya, karena dia menyebabkan kematian daripada anak kami. Wah, itu hal biasa. It's human. Ya, karena ingin membalas dendam kepada orang yang menyebabkan kematian daripada anak mereka yang mereka kasihi. Tapi lain kan sama si bapak ini yang melakukan tindakan yang seperti demikian. Lalu kemudian kita melihat lagi sebuah cerita lagi. Seorang wanita, sebutkanlah namanya Jenny. Dia mempunyai kakak perempuan ya. Karena perampokan, lalu kakak perempuannya, suaminya, dan anak yang sedang dikandung oleh kakak perempuan daripada Jenny itu kemudian dibunuh secara sadis oleh si perampok di rumahnya, ya. Lalu mereka mengambil barang-barang berharga dan tapi kemudian tertangkap, ya. Nah, di pengadilan si pembunuh itu sama sekali tidak memberikan rasa menyesal, tidak minta maaf kepada keluarga atas perbuatannya yang sadis, ya, tidak. Pokoknya dia tidak memberikan suatu muka yang menyesal atau karena dia melakukan kejadian sadis ini, ya. Nah, tapi si Jenny ini sebenarnya dalam hatinya dia sudah mengampuni si pembunuh ini, ya. Tapi dia tidak bersuara seperti sang bapak di dalam pengadilan, ya. Lalu dia tidak tahu, dia cuma menjawab semua pertanyaan, sudah selesai. Nah, kemudian si pembunuh dihukum, ya, si pembunuh dihukum. Lalu kemudian si Jenny pada suatu waktu dia baca sebuah buku, ya. Waktu dia baca sebuah buku, dia ingat kalau dia memang memaafkan si pembunuh, dia harus menyatakan kepada orang yang bersangkutan. Dan dia ingat, dia belum pernah menyatakan atau mengemukakan pernyataan maafnya kepada sang pembunuh. Akhirnya apa yang si Jenny lakukan? Akhirnya dia tulis surat.
kepada pembunuh daripada kakaknya dan suami kakaknya ini. Bapak apa begitu ya, saya minta maaf selama ini karena dari pertama memang saya sudah memaafkan Anda. Tapi saya lupa untuk menyatakan secara apa ya? Secara gamblang ya, secara jelas, secara direct kepada Bapak sendiri. Sehingga selama ini saya tidak pernah keluar dari mulut saya bahwa saya mengampuni apa yang Bapak perbuat. Padahal di dalam hati saya sebenarnya sudah mengampuni kamu. Begitu kan? Maka melalui surat ini saya menyatakan saya telah memaafkan apa yang telah Anda perbuat sejak dahulu pertama kali, meskipun di dalam ruang pengadilan saya sudah memaafkan kamu, tapi saya belum menyatakan secara gamblang. Dan melalui surat ini saya menyatakan saya mohon maaf, saya memaafkan perbuatan kamu terhadap kakak perempuan saya, suaminya, dan anaknya. Selang beberapa hari kemudian dia mendapatkan surat balasan. Wah, si penjahat yang tadinya ditangkap sama sekali tidak ada penyesalan, tidak ada merasa harus meminta maaf kepada keluarga yang dibunuh ini. Dia sama sekali tidak melakukan itu. Tapi pada waktu dia mendapatkan surat daripada adik yang perempuan yang dia bunuh itu. Pada waktu dia mendapatkan surat itu, dia membacanya, dia menangis terseduh-seduh. Dan dia membalas surat daripada surat daripada adik si perempuan yang terbunuh itu. Dia ceritakan, saya selama ini dibebani dengan perasaan bersalah karena saya telah membunuh kakakmu, suaminya, dan juga anaknya yang masih ada di dalam kandungan. Sebenarnya saya sangat menyesal sekali. Tetapi membaca surat bahwa Anda telah memaafkan saya lebih dahulu. Bahkan sejak dahulu Anda telah memaafkan saya. Ini benar-benar membuat saya seperti punya sebuah beban yang terlepas. I have a freedom now. Saya punya kebebasan sekarang. Bukan kebebasan karena saya keluar dari penjara. Tapi kebebasan karena Anda telah memaafkan saya. Wah, dia dia sangat terharu dan dia sangat berterima kasih atas pengampunan, atas maaf yang diberikan oleh Jenny kepada dia. Nah, dari cerita-cerita macam demikian, itu adalah cerita-cerita yang adalah cerita yang biasa yang mungkin juga kita sering juga mendengar, ya. Dan cerita-cerita demikian selalu mengharukan kita, ya. Kalau tidak mengharukan saudara, ya memang ada something wrong di dalam diri saudara, ya. Tapi kalau cerita-cerita ini memang mengharukan, kenapa cerita yang demikian mengharukan? Because they are divine. Karena cerita-cerita yang demikian menggambarkan sebuah karakter ilahi. Manusia pada umumnya tidak akan mengampuni orang lain yang bersalah kepada dirinya. Sulit bagi manusia untuk mengampuni perbuatan yang dilakukan oleh orang lain kepada dirinya, ya. Tetapi Tuhan Yesus di dalam penderitaannya, dia dapat berdoa meminta ampun bagi mereka yang bertanggung jawab untuk menyalibkan dia, dan dia meminta ampun kepada Tuhan untuk perbuatan itu. Saudara-saudara, jelas bukan? Itu adalah the ultimate divine. Tuhan Yesus bisa meminta ampun. Karena apa? Karena satu,
karena memang dia Allah. Karena dia memang mempunyai karakter ilahi. Sama dengan karakter Allah. Bersedia mengampuni apa yang diperbuat oleh orang lain terhadap dirinya. Jadi pengampunan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah sesuai dengan karakter daripada Allah yang Maha Pengampun. Ya, maka sekalipun kita berdosa, Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita, lebih dulu mengampuni kita. Nah, karena apa? Karena Allah jelas adalah Allah yang Maha Pengampun. Sehingga pada waktu kita mengampuni, kita itu sebenarnya mempunyai karakter ilahi. Tuhan Yesus mengajarkan bukan kepada kita, ampunilah kesalahan kami, karena kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kalau kita bisa melakukan pengampunan yang sungguh kepada orang yang jahat kepada kita, itu sebenarnya merupakan sebuah karakter ilahi yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, bisa nggak kita ikut Tuhan Yesus? Bisa nggak kita meneladani karakter daripada Tuhan Yesus? Sebuah karakter ilahi, sebuah penunjukan Allah adalah Allah yang bagaimana? Allah kita adalah Allah yang rela untuk mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Kita mau nggak mengampuni orang yang lain yang bersalah kepada kita? Karena Tuhan kita juga telah mengampuni kita meskipun kita bersalah kepada Dia. Maukah Bapak Ibu? Mari kita berdoa. Di hadapan Tuhan, Bapak Ibu sekalian, coba renungkan, adakah satu orang atau dua orang yang melakukan hal yang buruk bagi Bapak Ibu sekalian, dan kita belum dapat mengampuninya? Apakah Anda dapat menyebutkan secara jelas, secara nyata, siapakah orang itu? Di dalam hati kamu berdoa. Bisa nggak kamu berdoa kepada Tuhan? Tolong saya Tuhan. Dengan karakter ilahi daripada Tuhan. Yang Tuhan Yesus teladani bagi kami sekalian di atas kayu salib. Meskipun mereka menyalibkan Engkau, tapi Tuhan memohon ampun bagi mereka. Maka kita yang ikut Tuhan Yesus, bisa nggak kita minta kepada Tuhan memberikan kepada kita karakter ilahi tersebut, supaya kita bisa mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Bapak Ibu, coba doakan. Sebut nama orang tersebut. Mungkin kita tidak langsung menang, bisa langsung mengampuni. Tapi terus doakan. Sebut namanya di hadapan Tuhan dan jujur pada Tuhan. Apakah kita sudah dapat mengampuni atau kita belum dapat mengampuni? Mari kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Bapa dalam surga, sungguh kami terlalu manusiawi.
Meskipun kami telah ditebus, tapi ya Tuhan, kami tetap masih mempunyai karakter manusiawi dan duniawi kami. Tolong kami ya Tuhan, dengan teladan yang Kau berikan di atas kayu salib, dengan penebusan yang Kau berikan kepada kami belajar, kami melihat bagaimana Tuhan dapat mengampuni kami, sehingga kami boleh mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tuhan, tolonglah kami yang lemah ini. Karuniakan Tuhan kepada setiap kami karakter ilahi yang Tuhan miliki. Karena Tuhan adalah Allah yang memberikan teladan bagi kami manusia. Terima kasih ya Tuhan untuk teladan yang Kau berikan dan pertolongan yang Kau kerjakan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, teladan kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, kita mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Mari kita berdiri. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Sekarang kita akan masuk ke dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Pendeta Suryawan Edi. Mari jemaat Tuhan, kita satukan hati, kita datang kepadanya, kita berdoa, menaikkan doa-doa permohonan kita. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan pada Minggu Prapaskah yang pertama ini, kami boleh bersama-sama datang kepadamu menaikkan permohonan doa-doa kami. Kami bersyukur ya Tuhan, di tengah dunia yang semacam ini, di tengah situasi kami yang sulit, kami masih boleh mendengarkan suara-Mu yang menyegarkan, memberi harapan, membawa kedamaian. Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Demikian sabda Kristus yang menyegarkan, membawa perdamaian, kekuatan dan pembaharuan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami memohon agar Engkau mengampuni segala dosa dan kelemahan kami, memberi kami kekuatan untuk saling menerima satu dengan yang lain,
memberi kekuatan pada kami untuk saling memaafkan, mengampuni, melupakan semua masalah-masalah yang lama karena sudah dibereskan bersama dengan Tuhan. Dan juga kami menjalani kehidupan yang baru. Untuk itu Tuhan yang memberi kekuatan dan pertolongan kepada kami. Bapa di surga, kami juga menyerahkan gereja-Mu di dalam segala pergumulannya, dinamika kehidupan dan pelayanannya. Di masa-masa yang sulit ini, Tuhan berkatilah majelis jemaat, hamba-hamba Tuhan, penatua, diaken, dan jemaat semuanya, bersatu hati untuk membangun tubuh Kristus, dengan semangat saling menerima, saling menyempurnakan, mengasihi, dan mengampuni. Nah, Tuhan juga berkati semua program gereja yang sudah ditetapkan, agar itu menjadi berkat bagi umat-Mu di sini, dan juga membawa dampak yang baik, berkat untuk lingkungan kami. Bapa di surga, kami juga menyerahkan untuk jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit dan lemah tubuh, bagi mereka dan keluarga mereka, dan sanak saudara mereka yang terpapar COVID ataupun penyakit-penyakit yang lain. Tuhan, biarlah Engkau berikan kekuatan penghiburan dan memberikan sukacita surgawi di tengah kesulitan dan penderitaan itu. Tuhan memakai gereja-Mu dan memakai kami sekalian untuk bergerak memberikan kasih perhatian kepada mereka. Dan Tuhan juga ulurkan kasih-Mu, tangan-Mu yang penuh kuasa menjamah dan menyembuhkan pada waktunya. Tuhan, kami serahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu. Mohon Tuhan memberkati pemimpin-pemimpin kami, agar mereka berjuang dengan hati yang tulus dan semangat yang membara. Tuhan memakai mereka untuk membawa pemulihan, Tuhan memakai mereka untuk membawa pembaharuan, dan khususnya di dalam masa pandemi ini, vaksin COVID yang sudah ada itu bisa didistribusikan dengan rata, cepat, luas, dan membawa pembaharuan yang baru. Segala dampak karena pandemi ini pun kami percaya Tuhan akan memulihkannya. Terima kasih Bapa, Engkau adalah Tuhan yang mendengarkan doa kami, karena kami berdoa di dalam nama Kristus Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang empunya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, sekarang tiba waktunya kita untuk mengambil persembahan. Biarlah setiap kita boleh memberikan persembahan dengan hati yang penuh dengan sukacita. Dan inilah yang menjadi ayat pembimbing kita di dalam persembahan yang terambil dari 1 Tawarikh 16 ayat yang ke-29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiasan kekudusan. Saudara, silakan untuk melakukan persembahan baik melalui scan QR Code untuk jemaat-jemaat yang ada di GKI Bungur maupun yang ada di pos jemaat Alam Sutra, atau saudara bisa melakukan transfer ke rekening GKI Jabar Bungur. Mari setiap kita boleh menaikkan pujian jaminan mulia, karena Yesus telah memberikan kepada kita jaminan mulia bahwa Dia adalah milik kita selamanya. Serahkan diri.
masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Bapa kami yang dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk sekali lagi Tuhan berikan kesempatan kepada kami untuk berbagian di dalam pekerjaan pelayanan Tuhan, dengan Tuhan mengizinkan kami untuk memberikan persembahan. Bapa, ini adalah ucapan syukur kami yang sesungguhnya tidak ada nilainya dibandingkan dengan segala yang telah Tuhan berikan kepada kami. Tapi biarlah kami boleh memberikannya dengan ucapan syukur, dengan hati yang penuh dengan rasa rindu untuk boleh menjadi bagian di dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati setiap uang-uang yang telah dikumpulkan ini menjadi alat yang berkenan di hadapan Tuhan, menjadi alat untuk pekerjaan Tuhan, meluaskan pekerjaan Tuhan, baik di gereja kami, terutama juga buat masyarakat di sekitar gereja kami atau dalam lingkup yang lebih luas lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, tibalah waktunya untuk kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Dan kita kembalikan segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya Yang Esa. Pohon selamat sumber berkat. Jemaat yang dikasihi oleh Kristus dimanapun kita berada pada saat ini, mari kita arahkan hati, pikiran, dan seluruh keberadaan kita kepada Allah. Dan kita akan pulang dengan damai sejahtera, kita menerima berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dari Kristus Yesus Tuhan kita, kasih sayang dari Allah Bapa Surgawi, kuat kuasa, penghiburan, pimpinan, kekuatan dari Allah Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian dimanapun juga berada, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Hosiana. Hosiana, 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 amin, amin, Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jaminan mulia ku diberi, karena Yesus milikku abadi. Aku warisnya, ku ditebus, karena dibasuh darah kudus. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Aku serah